Halo cuy, balik lagi sama gue Raga di Film Woy. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film lagi nih, yang menceritakan tentang seorang wanita atau bisa dibilang tante-tante gitu, yang suka sama seorang mahasiswa dan menjadikannya dia sebagai inspirasinya dalam membuat sebuah lagu. Oke lah, gak usah berlama-lama lagi nih. Inilah dia alur cerita film Lesson Love. Oke, di scene pertama film ini berawal dari kedatangan seorang wanita ke sebuah klub yang mana doi bernama Hiso. Di sana dia ternyata dapat sebuah kejutan nih dari teman-teman kerjanya, yang sebut aja teman kerjanya ini bernama Jono dan teman kerjanya yang satu ini bernama Jepri. Karena kebetulan ternyata si tante Hiso ini lagi ulang tahun cuy. Setelah itu bukannya dia malah senang dapat kejutan, dia malah jadi ngerasa risih karena si tante Hiso ini orangnya tuh nggak suka kalau ulang tahunnya dirayain rame-rame gitu. Dan nggak lama dia malah cabut pergi dari klub itu cuy. Next besoknya si tante Hiso datang ke tempat kerjanya di studio musik, yang mana ternyata si tante Hiso ini dia adalah seorang penulis lagu, guru musik, dan sekaligus seorang komposer cuy. Di sana dia ngecek hasil pekerjaannya si Jono nih. Nah setelah beres, dia pun langsung cabut pergi lagi. Malamnya pas si tante Hiso pulang turun dari taksi, dia nggak sengaja cuy ngeliat sepasang cewek dan cowok di taman yang lagi skidi papap cuy. Waduh, pas si tante mau masuk lift, ternyata tiba-tiba cowok yang tadi lagi skidi papap di taman ikut masuk juga ke dalam liftnya si tante cuy. Yang mana itu bikin mereka berdua di dalam lift jadi saling canggung-canggung gitu. Oke, jadi si cowok ini bernama Seyung. Doi ini ternyata adalah seorang mahasiswa dari jurusan seni dan musik. Besoknya di kelas seni, pas si Seyung lagi melukis sama temannya ini yang bernama sebut aja Dodo. Mereka berdua malah jadi nggak bisa fokus cuy. Karena apa? Karena apa yang mereka lagi lukis adalah sebuah objek seorang wanita tanpa, yang mana itu bikin mereka malah jadi tegang barengan cuy. Waduh. Next di studio musik, pas si Jono lagi ngerekam seorang penyanyi cewek, si Jono ini malah jadi kesel banget karena suara si penyanyinya yang ternyata suaranya itu hancur parah cuy. Nggak jelas gitu lah pokoknya. Gak lama nih datang si tante Hiso yang minta ke si Jono buat dapet penyanyi yang suaranya lebih bagus. Ya seenggaknya enak lah buat didengar. Setelah itu pas si tante lagi sendirian di bar, tiba-tiba datang nih teman kerjanya yaitu si Jepri, yang kasihan ngeliat si tante yang sendirian aja. Si Jepri ngajak si tante Hiso ini buat pergi keluar sebentar, ya cari angin lah cuy. Gue kirain mereka berdua mau kemana kan, ternyata mereka berdua itu malah mantap-mantap di dalam mobil cuy. Aduh, mana di bawah jembatan flyover lagi. Tapi karena si tante yang lagi kagak mood buat nganu, dia pun malah pergi dan ninggalin si Jepri di sana. Next pas si tante Hiso lagi belanja di Indomaret, kebetulan aja dia nggak sengaja ketemu sama cowok yang dia lihat waktu di lift itu cuy, yaitu si Seyung, yang kebetulan dia juga lagi belanja di sana. Karena si tante Hiso ini yang penasaran banget sama si Seyung, dia sampai ngikutin dan merhatiin si Seyung gitu. Dan entah kenapa setelah si tante Hiso ini ngelihat si Seyung, dia jadi ngerasa dapat sebuah inspirasi gitu cuy buat bikin lirik sebuah lagu. Besoknya si Seyung sama si Dodo lagi main basket kan. Setelah itu mereka istirahat nih dan nongkrong di depan Indomaret cuy. Tiba-tiba kebetulan aja si tante Hiso ini lewat di depan mereka berdua, yang bikin si Dodo ini malah kagak fokus. Sementara itu si Seyung malah ngerasa kalau dia kayaknya pernah ngeliat cewek itu waktu di lift. Gak lama si Seyung dan si Dodo pergi. Mereka masuk ke sebuah gedung gitu, yang ternyata di dalam gedung itu ada acaranya si tante Hiso nih yang lagi ngadain jumpa pers di sana buat membicarakan tentang bagaimana cara bermain musik piano. Si Dodo ngeliat kan kalau ternyata ada si tante Hiso di dalam. Gak pakai lama, mereka berdua langsung OTW masuk cuy. Pas si tante Hiso lagi ngebawain materi, si Seyung ini malah kagak fokus karena dia malah ngeliatin bodinya si tante yang semelehoy. Karena pikirannya dia yang semakin omes, si Seyung malah berhalusinasi yang enak-enak sama si tante cuy. Dan karena udah gak kuat juga nih, si Seyung akhirnya pergi ke kamar mandi cuy. Waduh,
pasti mau. Selesai dari acara itu, mereka berdua ketemu sama si Tante Hiso ini. Dan sekalian, mereka yang mau minta nomor WA si Tante. Pakai modus kalau mereka berdua tertarik buat belajar main piano. Next, karena si Dodo udah dapet WA-nya si Tante Hiso, dia pun langsung nyoba telepon dong. Ternyata pas ditelepon, nomornya kagak nyambung cuy. Dia malah jadi kesel karena dia ngerasa udah dibohongin dikasih nomor palsu sama si Tante Hiso. Nah, malamnya di kamar, si Seyung megang kertas gitu kan, yang mana ternyata itu adalah nomor WA si Tante yang asli cuy. Jadi nomor WA yang ditelepon si Dodo tadi itu adalah nomor telepon palsu yang diganti sama si Seyung nih. Waduh, pinter juga nih bocah ya. Pas si Seyung coba telepon, ternyata diangkat nih sama si Tante. Tapi karena dia masih ngerasa malu-malu, malah dia reject cuy. Gak lama dia malah ditelepon balik sama si Tante Hiso yang nyuruh si Seyung buat langsung ke rumah si Tante aja buat belajar main piano. Gak pakai lama dong, dia pun langsung OTW cuy. Di sana si Seyung malah makin gak bisa fokus karena ngeliat si Tante yang pakai baju tipis banget, dan dia juga gak sengaja ngeliat si Tante Hiso yang lagi ganti baju gitu. Si Seyung makin gak kuat iman nih pas tangan si Tante megang tangannya ngajarin main piano. Lagi enak-enak kan, tiba-tiba emaknya si Seyung nelpon nyuruh si Seyung buat pulang ke rumah. Ganggu aja ya emaknya. Besoknya pas si Seyung lagi ngelukis, datang nih si Dodo yang kaget ngelihat lukisan si Seyung yang ternyata itu adalah lukisannya si Tante Hiso yang kagak pakai. Yang bikin si Dodo jadi curiga dan tahu kalau si Seyung ternyata udah pernah ketemu sama si Tante Hiso ini. Next si Seyung main lagi nih ke rumah si Tante Hiso sampai nungguin di depan pintu. Gak lama akhirnya si Tante Hiso pun datang. Nah baru juga masuk ke rumahnya, si Seyung udah gak kuat iman lagi aja cuy, gara-gara ngelihat bodinya si Tante yang semelehoy. Gak pakai lama dong, si Seyung langsung sikat si Tante. Dia gendong, dia bawa ke kursi. Nah di situ terjadilah pergenjotan duniawi. Gak puas cuma di kursi, akhirnya mereka juga lanjut melakukan pergenjotan itu di dapur cuy. Besoknya Tante Hiso ngejemput si Seyung yang pulang dari kampus. Mereka berdua pergi ke sebuah galeri seni gitu. Pas si Seyung lagi ngeliat-ngeliat lukisan, tiba-tiba tangannya si Tante megang tangannya si Seyung dan ngajak Seyung ke tempat kayak perpustakaan gitu. Gue kirain mereka mau baca-baca buku kan, gak taunya si Tante Hiso ini malah karaokein punyanya si Seyung cuy. Waduh. Setelah pulang, di lift si Seyung nanya kan ke si Tante, kenapa dia mau ngelakuin ngandu-ngandu di tempat kayak gitu. Si Tante Hiso jawab kan, dia bilang ya karena biar gak bosan aja. Dia bilang juga kalau semakin tempatnya berbahaya itu malah bikin makin seru cuy. Besoknya di studio, si Jono kelihatan senang gitu karena ternyata lagu baru yang dibuat si Tante Hiso itu bagus banget, yang mana lagu itu dibuat karena terinspirasi dari si Seyung. Sementara itu si Jeffrey nih kelihatannya malah gak seneng gitu cuy. Si Jeffrey juga gak suka dan tahu kalau si Tante Hiso punya hubungan sama seorang mahasiswa, yaitu si Seyung. Next di halte, si Seyung ketemu sama temen ceweknya yang bernama Jessica yang nanyain kabarnya si Seyung dan khawatir kalau si Seyung takut dikeluarin dari kampus karena si Seyung ini ternyata udah seminggu cuy gak masuk kuliah. Parah nih emang nih bocah ya. Sementara Tante Hiso yang berniat mau ngejemput si Seyung jadi ngerasa cemburu gitu cuy. Soalnya kebetulan pada saat itu si Seyung kelihatan lagi sama cewek lain nih. Dan akhirnya si Tante malah gak jadi buat jemput si Seyung. Ketika si Tante pulang, ternyata ada temennya nih yang udah nungguin dia di depan pintu cuy. Karena temennya yang udah gak kuat iman, gak pakai banyak bacot, si Tante Hiso langsung disikat cuy. Sementara itu si Seyung gelisah nih karena udah seharian gak ada kabar dari si Tante Hiso. Akhirnya si Seyung OTW ke rumahnya si Tante. Pas sampai rumahnya dan masuk ke dalam, si Seyung gak sengaja nih ngeliat si Tante Hiso yang ternyata lagi bergenjotan sama cowok lain. Wadaw, yang mana ternyata si Tante Hiso juga ngeliat kalau si Seyung datang ke rumahnya cuy. Karena gak nyangka apa yang barusan dia lihat, si Seyung pun langsung pergi dengan rasa marah dan penuh kecewa banget pokoknya. Gak percayalah dengan kelakuannya si Tante Hiso yang kayak gitu. Sementara itu si Tante Hiso jadi malah kepikiran sama si Seyung, yang mana si Seyung tadi ngeliat si Tante yang lagi nganu-nganu. Balik ke studio nih saat lagi rekaman lagu
lagu. Si Jono makin kelihatan kesel sama penyanyinya karena suaranya yang makin hari makin hancur. Sementara di sana si Tante Hiso kelihatan banyak kelamun gitu karena mikirin si Seyung yang gak ada kabar dari semalam. Karena dia yang kepikiran terus kan sama si Seyung, dia pun pergi mencari Seyung ke kampusnya, ke tempat biasa Seyung nongkrong, bahkan ke halte biasa si Seyung nunggu bis. Ternyata tetap aja si Tante Hiso gak ketemu sama si Seyung. Sampai dia pun nyoba nge-WA si Seyung, yang kebetulan saat itu ternyata si Seyung lagi galau-galauan cuy, dan cuma nge-read chatnya si tante. Besoknya di studio, Tante Hiso dan si Jono dapat kabar nih bahwa teman kerjanya yaitu si Jeffrey udah pindah kerja ke label musik lain tanpa ada pemberitahuan sama mereka lebih dulu. Dan ngeselinnya, ternyata si Jeffrey ini juga nyuri lagunya si Tante Hiso yang dia jual ke label musik lain. Ya jelas aja mereka semua pada kesel dong. Tapi nggak lama datang nih direkturnya yang marah-marah sama kejadian itu dan menuntut ke si Tante Hiso supaya dia membuat lagu baru lagi, atau si tante diancam bakal diputus kontrak kerjanya. Akhirnya Tante Hiso pun meminta waktu seminggu untuk dia bisa membuat lagu baru lagi. Next di rumahnya, saat si Tante Hiso membuat lagu baru, dia nyoba mencari inspirasi dengan mengingat masa-masa indahnya bersama Seyung. Tapi tetap aja itu nggak berhasil karena Seyung yang masih marah sama dia. Tapi nggak lama nih, tiba-tiba si Seyung malah datang ke rumahnya si tante cuy. Karena ngerasa kangen banget kan, udah beberapa hari nggak ketemu. Akhirnya tanpa banyak bacot dong, mereka langsung melakukan pergenjotan duniawi cuy. Besoknya Tante Hiso pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan si Seyung. Dia pergi keluar kota buat mencari inspirasi baru untuk membuat lagu. Sementara itu si Seyung jadi ngerasa khawatir karena udah beberapa hari Tante Hiso nggak ngasih kabar ke dia. Dan singkat aja, akhirnya Tante Hiso berhasil membuat lagu baru nih yang berjudul Selamat Tinggal Kekasihku. Singkat cerita aja, saat si Tante Hiso ini di dalam mobil, tiba-tiba dia keinget sama si Seyung dan dia ngerasa kangen gitu. Dia pun berniat mau ketemu si Seyung lagi nih. Tapi baru juga keluar mobil buat mau nyamperin si Seyung, tiba-tiba aja ternyata udah ada cewek lain yang nyamperin si Seyung duluan. Yang mana itu adalah Jessica, temannya si Seyung. Dan ternyata kalau sekarang mereka sudah berpacaran nih. Ngeliat si Seyung yang udah punya pacar, tentu aja bikin si Tante Hiso itu jadi seneng dan sekaligus ngerasa nyesek gitu. Dan di akhir cerita film ini terlihat Seyung bersama dengan pacar barunya lagi ngedengerin lagu ciptaannya si Tante Hiso, dan terlihat juga kalau mereka sama-sama bahagia. Dan film ini selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe.